Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya masih akan membahas tentang scrubber, tapi saya akan lebih spesifik ke cara menghitung efisiensi dari scrubber. Di video kali ini saya akan membahasnya di jenis wet scrubber. Di sini saya punya soal, tentukan efisiensi dari wet scrubber dengan ukuran partikel fly ash-nya atau debunya itu sebesar 10 mikrometer dan dia memiliki densitas sebesar 700 kg per meter kubik. Nah, kemudian Venturi dari karakteristik ya, maksudnya dari alat ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Besaran throat areanya atau rongga areanya itu sebesar 1 meter kubik. Kemudian laju alir dari gasnya itu sebesar 94,4 meter kubik per second. Kemudian temperatur dari gasnya adalah 150 derajat Celcius atau sebesar 423 Kelvin. Nah, untuk flow rate dari liquidnya itu adalah 0,13 meter kubik per second dan koefisien korelasinya itu adalah 200 meter kubik dari gas per meter kubik dari liquid. Dan untuk diameter dari dropletnya atau percikannya itu sebesar 100 mikrometer. Untuk kasus ini kita akan hitung dengan faktor koreksi Cunningham. Nah, itu rumusnya adalah C ditambah C sama dengan 1 ditambah 6,21 kali 10 pangkat minus 4 dikali dengan temperaturnya, kemudian dibagi diameter partikel. Kalau di soal kita tahu nilai temperaturnya itu adalah 423 Kelvin, kemudian untuk diameter partikelnya adalah 10 mikrometer. Ini tinggal masukin aja nilai temperatur dan diameter partikelnya. Kemudian hasil hitung dari ini adalah 1,026. Selanjutnya kita cari nilai volume dari gasnya. Volume dari gas bisa kita hitung dari laju gasnya dibagi dengan luas throat-nya atau rongganya. Nilai laju daripada gasnya itu adalah 94,4 meter kubik per second dibagi luas dari throat-nya itu adalah 1,00 meter persegi. Maka hasilnya adalah 94,4 meter per second. Kemudian di sini kita cari nilai mu-nya. Nilai mu ini diperoleh dari data temperatur. Sama seperti kita mencari data temperatur di appendix atau di tabel yang ada di Jinkoplis. Nah, temperatur yang kita punya adalah 150 derajat Celcius. Dari data temperatur itu kita akan interpolasikan nilai mu-nya, maka diperoleh hasilnya sebesar 25,2 kali 10 pangkat minus 6 Pascal kali second. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Nilai Y ini kita pakai rumus ini hukum Hooke ya. Rumusnya adalah C dikali densitas partikel dikali volume dari gas, kemudian dikali diameter partikel dikuadratkan, dibagi dengan 18 dikali diameter dari dropletnya, kemudian dikali dengan mu-nya. Nilai ini kita masukkan, nilai C sudah kita hitung, ini hasilnya 1,026 kita masukkan. Kemudian nilai daripada densitas partikelnya itu juga sudah diketahui di soal sebesar 700 kg per meter kubik. Kemudian volume dari gasnya ini juga sudah kita hitung, nilai besarannya adalah 94,4 meter per second dan diameter partikelnya adalah 10 kali 10 pangkat minus 6 meter. Ini dari mu kita konversi menjadi meter dikali dengan 10 pangkat minus 6.
mikron menjadi meter, itu mikronnya kita hilangkan, itu dikali dengan 10 pangkat minus 6, kemudian dikuadratkan. Kemudian pembagiannya adalah 18 kali 10 kali 10 pangkat minus 6 meter, kemudian dikali dengan 25,2 kali 10 pangkat minus 6 Pascal kali second. Hasil hitungnya adalah 1477 kali 0,8. Sorry, kok 1477,08. Nilai efisiensi ini bisa kita hitung dengan rumus 1 dikurang eksponen dikali dengan minus K dikali R akar dari Y. Nah, ini kita tinggal masukin aja nilainya. Nilai K itu adalah 200, nilai R itu adalah hasil pembagian dari 0,13 dibagi 94,4. Kemudian nilai dari Y-nya ini kita sudah hitung tadi, yaitu akar 1477,08. Hasil hitung ini adalah minus 10,5853. Kemudian kita tinggal eksponensialkan aja nilai ini, maka 1 dikurang hasil eksponensial ini adalah 0,999974 atau setara dengan 99,9% efisiensinya. Nah, nilai ini cukup sempurna, tapi ini berlaku hanya pada diameter partikel 10 mikrometer dan juga diameter dropletnya itu sebesar 100 mikrometer. Sekarang kita coba perhitungan dengan ukuran diameter partikel dan juga diameter droplet yang lebih kecil. Dengan kondisi soal yang sama, ini kita coba hitung pada kondisi diameter partikel yang lebih kecil, yaitu 5 mikrometer. Kemudian untuk densitasnya ini juga menjadi 665 kg per meter kubik. Kemudian luas area dari throat-nya atau rongganya itu adalah 1,5 meter persegi. Di sini untuk diameter dropletnya itu juga 60 mikrometer, lebih kecil. Sekarang kita hitung nilai efisiensinya. Langkah pertama masih sama, kita hitung dulu nilai C-nya, yaitu 1 ditambah 6,21 kali 10 pangkat minus 4 dikali dengan T, kemudian dibagi dengan diameter partikel. Karena kondisi temperaturnya masih sama, 423, maka yang berbeda hanya diameter partikel. Jadi ini pembaginya menjadi 5. Oke, hasil hitung ini adalah 1,0525. Kemudian kita mencari nilai volume dari gasnya. Volume dari gasnya yang berubah hanya luas dari throat-nya. Nah, itu 1,5. Maka kita hitung 94,4 meter kubik per second dibagi 1,5 meter persegi. Hasil hitungnya adalah 62,93 meter per second. Kemudian untuk data nilai mu ini masih sama karena temperatur yang kita gunakan juga sama, yaitu 150 derajat Celcius. Maka nilai mu-nya yang kita peroleh adalah 25,2 kali 10 pangkat minus 6 Pascal kali second. Oke, untuk nilai Y-nya ini bisa kita hitung dengan rumus yang sama. Kemudian kita masukkan saja nilai C-nya yang sudah kita hitung, yaitu sebesar 1,0525 dikali dengan diameter partikelnya adalah 665 dikali dengan volume gasnya yaitu 62,93 dikali dengan diameter partikelnya yaitu 5 kali 10 pangkat minus 6 kuadrat. Kita kuadratkan ya. Kemudian dibagi dengan nilai 18 dikali diameter daripada dropletnya yaitu 60 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan mu-nya yaitu 25,2 kali 10 pangkat minus 6.
Hasil hitung pembagian ini adalah 40,459. Kemudian baru kita hitung nilai efisiensinya. Nilai efisiensinya ini bisa kita hitung dengan rumus 1 dikurang eksponen dikali minus K kali R akar daripada Y-nya. Ini kita masukin nilainya, K-nya masih sama 200, kemudian nilai R-nya adalah 0,13 dibagi 94,4, kemudian dikali dengan akar 40,459. Hasilnya adalah 0,826 atau setara dengan 82,6 derajat 62,6%. Nah, ini adalah efisiensi dari wet scrubber dengan partikel yang lebih kecil. Demikianlah video pembahasan tentang menghitung efisiensi dari wet scrubber. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.